serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, ketika kurikulum 2006 Prof. Yai, ketika kurikulum 2006, maka kelulusan ada di negara, bukan di madrasah. Sehingga ketika ada siswa yang nilainya di bawah rata-rata, maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus. 2006. Kurikulum 2013, bukan nilai yang dipentingkan. Maka pesan di kurikulum 2013 adalah apakah anak-anak kita yang dididik di madrasah sanawiyah ini ingin menjadi anak yang cerdas, tapi culas. Jadi kurikulum 2013 sudah berubah. Kalau dulu yang nilainya tinggi, rankingnya tinggi, itulah yang cerdas. Tapi dirubah polanya sekarang. Kelulusan bukan ada di negara, tapi kelulusan ada di madrasah. Maka bisa saja anak yang nilainya 8-9 tidak lulus. Kenapa? Karena yang cerdas hanya otaknya, tetapi hatinya jelas. Maka ketika MTS Ma'arif NU Satowangun ini cerdas, tapi jelas, maka Indonesia tinggal menunggu masa kehancuran. Dengan istighosah ini, Bapak Ibu sekalian dan para siswa, diharapkan siswa MTS Ma'arif Wangun itu bukan hanya cerdas, tetapi juga siswa MTS Wangun ini berhati mulia. Pertanyaannya Pak Ahlan, apakah Bapak Ibu guru bisa merubah siswa menjadi berhati mulia? Bisa? Tidak bisa. Jadi Pak Guru di MTS Ma'arif NU Satowangun tidak akan bisa mungkin merubah siswa yang cerdas dan berhati mulia. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian banyak dituntut dengan kegiatan-kegiatan administrasi. Dadi bali kang MTS Wangun duwe esik mikir Bu, kudu gawe roti, kudu ngarit, kudu dodol gas. Angger guru-guru MTS Wangun kur mikir putrane Bapak Ibu tok, berarti dapure ora. Angger guru MTS Ma'arif NU Satowangun separo mikir anaknya Bapak Ibu sekalian, separo mikir dapur ngebul, khusuk ora boleh mulang. Nek golek mulang ora khusuk, mulia enggak? Mulang yang utang ya, kok jujuk gas maring ini. Kok mulang ki wakana sing jebol apa? Maka bagaimana agar siswa MTS Wangun selain cerdas tetapi berhati mulia, syaratnya ditambah dengan hati. Guru MTS Wangun insya Allah boleh mulang nganggo hati.
ditambah dengan doa para romo kiai inilah yang nanti akan merubah siswa MTS Wangon menjadi siswa yang hebat. Artinya kekuatan otak sekarang tidak begitu dipentingkan di kurikulum terbaru, tetapi yang dipentingkan adalah kepribadian yang luhur. Jadi suka pinter tapi culas, apa suka sopan santun tapi kesit. Tapi sopan ya. Orang dipilih ya. Cerdas tapi nakal. Dua anak si Jimaning, bocah lembah mana bodoh. Orang begitu cerdas, tapi hatinya, budi pekertinya luar biasa. Milih di. Hah? Orang sing dipilih. Kurikulum 2006 modelnya dipilih sing cerdas, Pak. Tapi kurikulum 2013 tidak diperlukan orang yang cerdas, tapi diperlukan orang-orang yang memilih kepribadian. Pinter orangnya mengko. Ini kan baru kelas MTS, maka dasar ini harus kuat. Pinter tidaknya nanti ketika sudah masuk di tataran perguruan tinggi, maka tugas guru-guru mau sing nyambi ngetos nggih melasipal dedeleng mripate kiyap-kiyip. Esuk-esuk Bapak Ibu guru semadong nang pinggir dalan ngurusi anaknya. Kalau tidak berlandaskan dengan hati, maka insya Allah mereka tidak akan bisa mencipta anak-anak kita sehebat seperti itu. Berita terbaru viral, pergaulan siswa mungkin sudah sampai di sini. Itu disebabkan karena apa? Keterbatasan para guru. Tetapi peran ulama, peran wali murid jauh lebih penting. Maka Pak Ahlan, saya ucapkan selamat sudah bisa menghadirkan para wali murid yang insya Allah tujuan pertama adalah mari bersama kita jaga anak-anak kita agar menjadi yang terbaik. Maka tadi Pak Kiai sudah menyampaikan, ya Hafid, jagalah kamu. Ya Nasiru, tolonglah kami. Wajah-wajah ini wajah-wajah yang lagi galau. Galau antara lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus. Karena kegalauan itulah maka ada doa namanya istighosah. Agar apa? Sing mikine bodoh dadine apa bisa istighosah bodoh dadi pinter. Kiai Sobirin hadir, Kiai Sobirin ini. Kiai Sobirin sudah menyampaikan walaupun bodoh yakin insya Allah pulpe ini bisa jalan jarak. Walaupun cerdas kayak apa, cerdas orang gelem istighosah, orang gelem doa, dilalah begitu nggarap waktu. Artinya apa? Kebijakan kepala madrasah di dalam mengadakan istighosah ini adalah dalam rangka menata hati. Ternyata di dalam menghadapi ujian bukan hanya diperlukan otak saja, tapi ketenangan hati. Kehadiran para kiai inilah yang akan menentukan Bapak Ibu sekalian, para siswa menjadi siswa yang hebat dan bermartabat. Yang kedua, ketika dinyatakan siswa MTS Ma'arif NU1 Wangon ya pinter, ya budi pekertinya baik, kira-kira ngumumna penerimaan peserta didik baru apa orang perlu? Siswa MTS Ma'arif NU1 Wangon lulus kabeh. Kan bocah SD, MI krungu kabeh.
Wih, ternyata siswa MTS lulus kabeh, berarti pinter. Berarti gurune pinter. Dan dinyatakan siswa lulus semua itu bukan berdasarkan hanya nilai, tetapi ada penilaian akhlakul karimah. Maka ketika ada siswa nilainya 9, akhlaknya jelek, dia tidak lulus. Maka ketika MTS Ma'arif Nusratullah dinyatakan lulus semua, berarti bocah pinter dan bocah benar. Maka dengan begitu siswa SD dan MI insya Allah 2020-2021 siswane mambrak kebutuh. Bahkan bisa Pak Kiai, siswa MTS Ma'arif NU 1 Wangun ini siswanya bukan hanya orang NU. Bangeting seneng, ternyata siswa MTS Ma'arif NU itu percaya pikapik. Bahkan wali murid Siknon NU nyekolahna nang NU. Karena NU adalah penjaga marwah kedaulatan negara Republik Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ketika dalam begini Pak Ahlan, saya berdoa mudah-mudahan besok ini berarti kelahiran tahun berapa nih? Ke SMA berarti 3 tahun, ke kuliah berarti 4 tahun, 7 tahun. Saya berdoa Pak Ahlan dan Pak Robi semuanya, mudah-mudahan dari sekian anak ini nanti ada yang menggantikan saya di kantor Kementerian Agama. Kasubag TU dari Wangon. Kira-kira mungkin nggak? Fungsi kasih pendidikan madrasah pegang wadah. Padahal dulu Pak Ahlan, pejabat Kementerian Agama Pak Kiai, saya larang dari desa dulu Pak. Kenapa? Karena undangan pembinaan dulu 24 jam. Kalau kemudian saya ngangkat pejabat dari desa Meriang, masuk angin Adop dan Edi Sunggowo, mantan kepala MTS Wangon, per November saya angkat menjadi kasih pendidikan madrasah. Orang hebat. Mantan kepala MTS dari kasih Mapenda, ketika ada siswanya dan dikasih Mapenda juga 8 tahun yang akan datang, berarti MTS Wangon hebat apa orang? Orang. Mantan kepala dan dikasih Penma, berarti muridnya kudu dari kepala. Allahumma siapa? Siapkah kalian untuk menjadi kepala kantor? Kepala kantor Kemenang, kepala kantor dinas pendidikan, kepala kantor apa, juragan ayam, warnai semua dari Kecamatan Wangon ini. Jangan hanya menjadi pemain, tetapi menjadi pemain dan sutradara. Yang terakhir, Bapak sekalian, teruslah berkembang, teruslah belajar. Mudah-mudahan MTS Ma'arif Wangon sekali lagi bisa menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Yang terakhir, kita sholawat. Kita semuanya ini orang-orang hebat nggak kira-kira? Yakin? Apa hebatnya? Hah? Hebatnya kalau anak MTS belum kelihatan. Hebat itu akan diwujudkan dengan cara semangat. Hebat dan semangat itu Pak Ahlan hanya bisa diwujudkan dengan kompak. Saya bahagia mendengar MTS Wangon tidak pernah ada keributan perselisihan, baik antara guru dengan kepalanya, baik dengan madrasah maupun pengurusnya.
Maka Bapak sekalian kita sholawat bersama. Sholatullah salamullah. Kayaknya difoto aja. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita semua orang hebat, kita semua harus semangat, kita semua harus kompak. Insya Allah madrasah hebat. Latullah salamullah ala toha Rasulillah. Latullah salamullah ala yasin habibillah. Kita semua orang hebat, kita semua harus semangat, kita semua harus kompak. Insya Allah madrasah hebat. Tepuk tangan. Dengan kehadiran MTS Ma'arifin Wangon, para guru, staf, dan para kiai, insya Allah Wangon tetap akan adem dan ayem. Wangon akan terjaga dari para dai-dai yang membuat kacau, dan Wangon akan tetap terjaga dari hoak dan perpecahan bangsa. Maka dengan Wangon juara 1 terbanyak peserta baris berbaris dalam rangka hari jadi Kabupaten Banyumas. Artinya Kabupaten Banyumas sudah mulai dijajah oleh orang-orang Wangon. Wangon dilawan. Jadi besok Pak Ahmad dan Pak Kiai, kalau kabupaten, ini kabupaten juga banyak orang, ada yang cuma, ada jenggot, ada yang macam-macam. Maka bagaimana agar NU mewarnai terjun ke kabupaten? Jadi Pak Ahmad kalau di kabupaten diundang, tolong mengirimkan 1000 orang, kirim 1500. Jangan sampai ada celah negara ini dikuasai bukan orang-orang yang adem. Jangan sampai negara ini dikuasai orang-orang yang keras. Tapi warnailah Indonesia dengan warna hijau. Warna hijau itu identik dengan ketenangan. Ketenangan identik dengan Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.